Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Tidak masalah jika permaisuri pulih, selama aku bisa mengambil roh dunia dari permaisuri. Aku pasti bisa menerobos. Pria itu bergumam dan kilatan permusuhan melintas di matanya. Juci, permaisuri telah pulih. Kapan kamu akan menyingkirkannya? Pada saat ini, sesosok menawan muncul di belakang pria itu dengan sosok anggun dan rambut merah dengan picur yang indah dan menawan. Dan sosoknya menempel di punggung Juci, berbisik pelan di telinganya. Ada formasi besar di Xiao Yuxing. Tidak mudah untuk menembus formasi ini. Dan semua monster tua itu ada di Xiao Yuxing. Dan mereka harus dihilangkan terlebih dahulu untuk memiliki kesempatan membunuh permaisuri mereka. Juci berkata perlahan dengan ekspresi serius. Bagaimana rencanamu? Wanita menawan itu menekan pipi Juci, menyikat rambutnya. Wajah ini setidaknya 80% mirip dengan Cailin. Kumpulkan semua ranah abadi di istana Dewa Pemburu. Setelah aku memiliki rencana jangka panjang, monster-monster tua ini kita akan selesaikan. Namun mereka tidak mudah untuk dihadapi. Dan permaisuri bahkan lebih bijaksana. Lanjut Juci. Bukankah permaisuri sudah lama mati? Itu seharusnya hanya gumpalan sisa klon jiwa sekarang. Apakah kamu harus sangat berhati-hati? Wanita itu bertanya sedikit bingung, merasa bahwa sikap Juci terlalu berlebihan. Sungguh keajaiban bahwa dia bisa bertahan sampai sekarang. Meskipun pada dasarnya aku telah mengatur untuk kejatuhannya, namun dia selalu dipanggil permaisuri. Jika kita tidak hati-hati, maka semuanya akan gagal, kata Juci sambil tersenyum. Wajahnya penuh cinta dan dia mencubit wajah cantik wanita itu. Selain itu, orang yang turun dari sensi kali ini juga sangat aneh. Belum terlambat untuk mengetahui masalah ini sebelum kita mulai. Setelah Juci selesai berbicara, dia membawa kecantikan di belakangnya ke dalam pelukannya. Kamu masih sangat berhati-hati. Beberapa hal ini sebenarnya perlu dipotong dengan cepat. Jari kecil giok kucing liar di lengannya membelai wajah Juci. Hal-hal lain terserah padamu. Tapi masalah ini aku masih ingin lebih berhati-hati. Juci menggelengkan kepalanya dan telapak tangannya juga mengembara dengan gelisah. Kau menyakitiku. Sudut mulut Juci perlahan naik. Ekspresi wajahnya berangsur-angsur menjadi ganas dan bahkan ada cahaya merah yang berkedip di matanya. Meski penampilannya sangat mirip dengan Xiaoyan, permusuhan di tubuhnya telah diperkaya berkali-kali oleh Xiaoyan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh banyak orang yang telah membunuhnya, tetapi berasal dari dalam jiwanya. Setahun kemudian, Xiaoyan yang sedang duduk bersila di kelinci awan es perlahan membuka matanya. Pada saat ini, sebuah bintang besar muncul di depan Xiaoyan. Kelinci kecil, apa nama bintang ini? Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melihat bintang yang menyilaukan dan bersinar ini. Pupil matanya sedikit menyusut. Kelinci awan es terus melaju, sepertinya tidak berniat menjawab pertanyaan Xiaoyan. Aku telah bersalah padamu karena berjalan denganku. Atau kamu bisa kembali. Aku bisa pergi ke jurang yang paling dalam sendirian. Xiaoyan menghela nafas dan sosok kelinci awan es sedikit gemetar. Superstar Batang Surgawi. Kelinci awan es menjawab pertanyaan Xiaoyan, tapi di dalam hatinya mungkin dia terus mengutuk Xiaoyan lagi.
Xiaoyan hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Hati kelinci awan es dapat dimanipulasi olehnya, dan dia sudah datang ke sini bersama Xiaoyan. Apa yang akan dipikirkan permaisuri jika dia kembali sendirian? Superstar batang surgawi. Apakah ada yang menyenangkan untuk dilakukan di dalamnya? Tanya Xiaoyan, dan kelinci awan es berpikir sendiri apa momen kritisnya dan masih ada waktu untuk bermain. Tidak, itu membosankan. Itu hanya bintang rusak, kata kelinci awan es dengan marah. Oh, sangat menarik. Mari kita pergi dan melihat-lihat, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Untuk sementara, kelinci awan es mengira dia salah dengar dan bahkan bertanya-tanya apakah dia sendiri atau Xiaoyan yang salah mendengarnya. Waktu hampir habis. Bintang seperti ini tidak ada artinya, kata kelinci awan es lagi. Tetapi ketika dia berbicara, dia tidak mendengar jawaban Xiaoyan lagi. Dan hanya ketika dia menoleh, dia menyadari Xiaoyan telah menghilang. Kelinci awan es tiba-tiba berhenti. Nyala api di hatinya seperti gunung berapi yang akan meletus, dan dia mengeluarkan raungan menusuk di kehampaan yang luas. Sialan, orang ini. Setelah melampiaskan amarah di hatinya, kelinci awan es tidak punya pilihan selain mencari ke dalam superstar batang surgawi, dan sosoknya menyapu ke arah superstar batang surgawi. Jika Xiaoyan mati, permaisuri yang lembut mungkin akan mengupas kulitnya. Superstar batang surgawi ini jauh lebih besar dari Xiao Yuxing. Saat ini, Xiaoyan telah berjalan ke kota paling makmur di planet ini. Tahanan roh yang bersembunyi di jubah lengan Xiaoyan telah berpindah ke pundaknya, dan mata besar terbuka lebar melihat sekelilingnya. Dapat dikatakan bahwa tidak peduli apakah itu manusia atau binatang, atau bahkan setan di jalan ini, selama itu betina, tak ada yang lolos dari mata besarnya. Pada saat ini, Xiaoyan menusukkan jarinya ke matanya yang besar, dan Goyan mengeluarkan ekspresi sedih lalu menjerit. Itu monster, apa yang kamu kenakan? Apa yang kamu dibandingkan dengan Xia Zhenghui? Xia Zhenghui bukan apa-apa. Xiaoyan memarahi, meskipun kata-katanya kasar, tetapi sudut mulutnya mau tidak mau terangkat. Tuan, aku dipanggil kemana-mana olehmu. Tidak bisakah kamu membiarkanku bersenang-senang saat ini? Kamu keterlaluan, kata Goyan dalam hatinya, menatap Xiaoyan. Tapi dia tetap tidak melakukannya karena tidak berani mengatakan kata-kata ini. Cepat atau lambat, Tuan, aku harus berdiri. Kamu yang membunuh 1000 pedang, tunggu aku. Xiaoyan berjalan dan secara alami merasakan hal kecil di bahunya yang memancarkan kemarahan dan menatap dia dengan kejam. Aku bisa mendengar semua yang kau katakan tentangku di dalam hatimu. Hati-hati, dan aku akan mengurungmu lagi, kata Xiaoyan. Tahanan roh itu terkejut dan dia menatap Xiaoyan dengan ngeri, dan dia benar-benar mempercayai Xiaoyan bisa mendengar kata-katanya di dalam hatinya. Pada saat ini, dia tidak berani melecehkan Xiaoyan di dalam hatinya lagi. Itu adalah gigi yang patah. Tidak peduli betapa sakitnya itu, dia tidak bisa menangis. Dia hanya bisa menahan dan menelan. Tahanan roh di pundaknya melotot seperti bola biru yang menggembung. Dari waktu ke waktu, seseorang mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, dan tahanan roh membuka mulutnya untuk menggigit telapak tangan orang lain. Jeritan melengking segera bergema di jalan. Xiaoyan juga merasa sangat tidak berdaya tentang hal ini, dan semua orang mengelilinginya. Tetapi saat berikutnya, dia mengambil langkah dengan kakinya, dan sosoknya menghilang tanpa jejak. Dan di puncak gunung yang jauh, Xiaoyan duduk bersila di atasnya. Matanya sedikit menyipit, dan dia memandang bintang itu dengan tenang, seolah-olah sedang menunggu sesuatu.
Tidak lama kemudian, terdengar suara siulan dari ujung, dan sepertinya suara makian terdengar dari suara siulan itu. Akhirnya ditemukan. Sosok yang datang adalah kelinci awan es yang hilang, atau tepatnya kelinci awan es yang ditinggal oleh Xiaoyan. Sepertinya kelinci awan es sangat cemas dan dia turun perlahan. Dengar, aku baru saja mengatakan bahwa bintang-bintang itu membosankan. Aku benar-benar tidak tahu mengapa kamu datang ke sini, kata kelinci awan es dengan marah. Ayo pergi, masih jauh dari jurang. Xiaoyan perlahan menutup matanya, mengedarkan sumber ki di tubuhnya untuk menstabilkan 43 juta sumber ki, dan untuk menerobos ke Dewa Petarung Bintang 7 selanjutnya, Xiaoyan membutuhkan 54 juta sumber ki dan masih ada selisih 11 juta. Jangan khawatir, tetap di sini sebentar, kata Xiaoyan perlahan. Setelah berbicara, Xiaoyan berdiri, melihat ke ujung, lalu melangkah maju dengan telapak kakinya berubah menjadi pelangi panjang lagi. Kelinci awan es tidak punya pilihan selain mengikuti Xiaoyan karena takut kehilangan Xiaoyan lagi. Di pegunungan yang diselimuti kabut dewa, ada ratusan orang yang tampaknya berjuang untuk mendapatkan sumber daya, dan perselisihan seperti ini tidak dapat dihindari. Gunung Dewa dipenuhi dengan sumber ki yang kaya, tetapi mereka tampaknya tidak menyadari bahwa sumber ki ini menghilang dengan cepat. Butuh beberapa saat bagi mereka untuk bereaksi. Apakah kamu merasakannya? Sumber ki di sini menghilang. Baru kemudian semua orang sadar, dan kemudian sekelompok orang melihat ke arah Gunung Dewa satu demi satu. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa sumber ki di sekitar mereka semuanya bergerak menuju ke dalam Gunung Dewa. Sepertinya ada yang masuk saat kita berdebat. Aku tidak tahu orang sombong mana yang berani memprovokasi kita. Pada saat ini di dalam Gunung Dewa ada mata air spiritual dan sumber energi yang kaya meluap dari sini. Dan mata air spiritual ini tidak terbentuk secara alami, tetapi seharusnya menjadi medan perang di sini. Dewa perang yang tak terhitung jumlahnya mati di sini. Dan di mata air spiritual itu ada sosok yang duduk bersila dengan gila-gilaan, menyerap sumber ki murni yang disimpan di sini seperti lubang hitam, dan sumber ki di sini dengan cepat diserap olehnya. Ketika kelompok orang bergegas ke dalam Gunung Dewa dengan cara yang ganas, sumber energi di sekitarnya menjadi sangat tipis, dan mata semua orang terfokus pada sosok itu. Kamu mencari kematian. Aku yang menemukan tempat ini pertama kali, dan pasti ada cara siapa cepat dia dapat. Bagaimana kamu bisa mencuri hal seperti itu? Tak tahu malu. Melihat sosok tak bergerak duduk bersila di mata air spiritual, semua orang marah sesaat. Bahkan seseorang mengambil langkah maju dan ingin bergerak. Tetapi ketika dia berada di sekitar belasan kaki dari mata air spiritual, sosoknya tiba-tiba membeku. Kemudian dia jatuh lurus ke bawah, diikuti dengan seteguk darah yang menyembur keluar. Napasnya sangat lemah sehingga dia tampak kesulitan bahkan untuk berdiri. Semua orang terkejut saat melihat ini dan segera menatap sosok di mata air spiritual dengan ngeri di mata mereka. Pada saat ini dapat dengan jelas dirasakan bahwa energi sumber ki di sekitar secara bertahap menjadi lebih tipis, dan semuanya telah diserap sepenuhnya oleh sosok yang duduk bersila di mata air spiritual. Tidak ada yang berani bergerak maju lagi. Pada saat ini dapat dengan jelas dirasakan bahwa energi sumber ki di sekitar secara bertahap menjadi lebih tipis, dan semuanya telah diserap sepenuhnya oleh sosok yang duduk bersila di mata air spiritual. Tidak ada yang berani bergerak maju lagi. Pada saat yang sama, sosok di mata air spiritual perlahan membuka matanya.
Matanya terlihat acuh tak acuh. Kemudian perlahan berdiri. Semua orang mau tidak mau melangkah mundur, menatap sosok itu dengan sedikit ngeri. Karena saat sosok itu membuka matanya, mereka semua merasakan ancaman kematian yang kuat. Pernapasan semua orang menjadi kencang. Ketika jantung semua orang berdetak lebih cepat dan ketakutan, sosok di mata air spiritual berdiri dan melangkah ke arah semua orang. Semua orang berpikir dalam hati bahwa itu mengerikan, dan mereka berpikir bahwa mereka mungkin akan dibunuh di sini hari ini. Tetapi pada saat ini, setelah ledakan, seluruh ruang bergetar dan sosok itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan semua orang dengan wajah heran. Setelah memastikan bahwa sosok itu telah pergi, semua orang lega dalam satu tarikan nafas. Baru saja, orang itu setidaknya dewa petarung bintang 8. Dan sosok itu adalah Xiaoyan. Dan dia juga memiliki kekuatan jiwa yang cukup kuat. Sangat berbahaya. Untungnya dia bukan orang yang haus darah. Jika tidak, hidupku hari ini harus tertinggal di sini. Meskipun sumber ki tidak banyak yang didapat, tapi itu sangat murni, gumam Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan tidak berhenti, tetapi terus berlari kencang di udara superstar batang surgawi ini, seolah-olah dia sedang mencari tempat dengan sumber energi yang kaya, dan dia meningkatkan kekuatannya tanpa tergesa-gesa. Tentu saja, tujuan sebenarnya dari kedatangan Xiaoyan ke superstar batang surgawi ini bukan untuk meningkatkan sumber energi dewa. Lagi pula, efek peningkatan seperti itu masih agak melebar, dan kecepatannya sama sekali tidak seperti yang difikirkan oleh Xiaoyan. Kelinci awan es juga sangat bingung dengan ini, tapi dia hanya bisa mengikuti di belakang Xiaoyan tanpa daya. Superstar batang surgawi ini sangat besar, dan Xiaoyan berkeliaran dengan kecepatan santai. Diperkirakan akan memakan waktu setidaknya 10 tahun untuk mengunjungi seluruh superstar batang surgawi. Dan kelinci awan es tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Xiaoyan. Setengah tahun kemudian, Xiaoyan sedang duduk bersila di lembah dan kebetulan menyerap sumber energi yang kaya di sini. Tiba-tiba matanya sedikit menyipit dan dia segera menyembunyikan auranya. Tidak lama kemudian, suara siulan yang menusuk telinga datang dari ujung yang jauh. Xiaoyan yang duduk bersila di lembah kemudian melihat ke atas dan suara siulan semakin dekat. Melihat ini, Xiaoyan sedikit mengeringit dan bergumam, apakah itu istana dewa pemburu lagi? Bayangan hitam yang melesat melewati kepalanya barusan adalah binatang terbang yang sudah akrab dengan Xiaoyan. Binatang terbang ini tampaknya merupakan tunggangan unik para pemburu di istana dewa pemburu. Masing-masing dari mereka dilengkapi dengan binatang terbang yang sepertinya menandakan bahwa mereka berasal dari istana dewa pemburu. Suara siulan telah hilang. Xiaoyan berdiri sekarang, menepuk debu di jubahnya dan perlahan terangkat ke udara, siap untuk pergi ke tempat berikutnya. Namun, ada jeritan seorang wanita dari ujung. Xiaoyan mengikuti suara itu dan melihat bahwa binatang terbang itu baru saja berhenti. Dan pada saat ini, telapak tangan sosok yang ada di atas binatang terbang itu dengan erat mencekik leher seorang wanita. Bukankah kamu mengatakan bahwa orang ini muncul di dekat sini? Kamu berbohong padaku lagi. Sosok pada binatang terbang itu mendengus dingin dengan 5 jari mengerahkan kekuatan. Pipi wanita itu memerah seolah-olah dia akan mencekiknya sampai mati. Dan Xiaoyan mengenal wanita itu. Sebelumnya, Xiaoyan berhenti di jalan dan berbaur dengan dunia ini. Wanita ini adalah resimen tentara bayaran yang berburu monster untuk mencari nafkah, yang baru saja diselamatkan oleh Xiaoyan. Tidak, Tuan Dewa Pemburu, dia benar-benar menyelamatkan kami. Wanita itu berbicara dengan susah payah karena tidak berdaya.
Apakah kamu yakin itu dia? Sosok itu memegang sebuah gulungan di tangannya, di mana penampilan dan karakteristik Xiaoyan digambar, terutama 8 penguasa berat Suan di punggungnya yang menjadi ciri khasnya. Aku yakin. Wanita itu meronta, dan sosok itu melihat bahwa wanita itu sepertinya sedang sekarat. Jadi dia membuangnya dengan lambaian tangannya. Dalam 10 hari, jika kamu tidak menemukannya lagi, maka aku akan mengambil hidupmu. Sosok itu mendengus dingin, menatap wanita itu dengan mata yang dingin. Setelah sosok di atas binatang terbang itu selesai berbicara, dia akan berdiri lagi dan melanjutkan mencari orang di lukisan itu. Tetapi ketika dia melihat ke atas, sesosok muncul di depannya, mengenakan jubah hitam dan membawa penggaris raksasa di punggungnya, yang sama persis dengan karakter pada gulungan itu. Sosok pada binatang terbang itu tiba-tiba menyusut dan menatap sosok di depannya dengan tak percaya. Mencariku? Xiaoyan mengangkat kepalanya perlahan saat ini. Wajahnya yang tegas dan matanya yang sangat dalam dengan tenang menatap sosok di atas binatang terbang itu dan berbicara dengan lembut. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan botol batu giok ke wanita itu yang berisi pil penyembuhan. Wanita itu memandang Xiaoyan dengan tatapan tumpul untuk sementara waktu. Dia mengkhianati Xiaoyan, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain tampaknya tidak menyalahkannya. Pergilah, kamu di sini hanya untuk bertahan hidup, kata Xiaoyan datar. Wanita itu segera bereaksi ketika dia mendengar kata-kata itu, menggenggam tangannya dengan keras ke arah Xiaoyan, kemudian dengan cepat berubah menjadi seberkas pelangi. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya. 还有何用？若是当年陆羽那人硬然定什么3年之约，恐怕也不会让这个家族亲人失散。兄儿，你要走？一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。